2, and action. Selamat datang di Balikpapan Itu. Balikpapannya kita. Oke, di samping saya udah bersama sosok orang, salah satu warga Balikpapan yang tentunya dicintai masyarakat. Kenapa dicintai? Karena Anda akan menyimaknya salah satu dari pejuang terdepan dari permasalahan yang mungkin cukup besar di bangsa kita. Beliau adalah Dr. Airawan. Bagaimana kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kali ini dokter akan kita ajak bincang-bincang di sebuah konten dari Papan Itu, yaitu selamat datang di SNH Opini. Dok, kesibukan apa nih sebagai dokter? Apa aja kesibukannya? Ya, untuk sekarang ini ya kesibukan masih karena bekerja sebagai PNS juga ya. Oke. PNS di Dinas Kesehatan di Puskesmas. Sehari-hari ya kita masih pelayanan juga, terus juga ya memang ini masih fokus untuk menghadapi atau menangani wabah ini ya, COVID-19 ya. Betul. Dan memang kita juga sekarang ketambahan untuk program vaksinasi COVID ini. Oh iya, karena udah vaksin ya di Iya. saat ini. Jadi- Dokter udah divaksin belum? Sudah, alhamdulillah. Wah, sudah duluan nih guys. Udah 2 kali, udah 2 dosis. Berarti udah selesai ya kalau 2 kali? Selesai, nanti kan tinggal Oke. kita menunggu instruksi lebih lanjut apakah nanti akan ada suntikan lagi atau tidak, iya. sambil dilihat ke depannya. Oke, PNS. Kalau dokter PNS, Ya, di sini juga ada PNS, Dok. apa itu? Pegawainya Sultan, Dok. PNS ala. Mantap. Selain PNS, Dok, apalagi kesibukan, Dok? Selain PNS juga Kak, ya untuk di masyarakat kebetulan juga sama teman-teman kita lagi mengelola lembaga ini ya, lembaga sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan maksudnya, iCare. Oh, ini ya, bajunya, Dok, ya? Bajunya. Biasa, guys. Agak promo sedikit ya. Jadi iCare ini adalah lembaga sosial kemanusiaan. Kita bergerak untuk menghimpun ini juga donasi dari para donatur untuk kita salurkan ke masyarakat yang memerlukan. Kita juga membuat program-program kemanusiaan. Kebetulan nih teman-teman juga lagi ekspedisi juga ini. Oh ke gitu. Oh Kutai ini Barat. ya. Lagi ada yang bercanda itu. Iya, kemarin bencana sudah. Kalsel di yang Sulbar udah. Ya, Ini sudah. apa lagi nih? Sekarang ini kita ke Kutai Barat untuk ini proyek pembuatan masjid mualaf. Wow. Di sana kebetulan ada program pembuatan masjid mualaf yang Iya. awalnya terkendala, kemudian kita bantu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Jadi iCare ini walaupun skupnya iCare Balikpapan, Ya kita ini juga datang juga ke pelosok-pelosok Kalimantan ya, Timur ini, Dok, ya. Luar bekerja sama dengan iCare di sana. Kalimantan Timur. Iya. Oh, iCare di sana juga. Oke, iCare ini termasuk salah satu lembaga kemanusiaan, Dok ya. Iya. Yang ternyata udah cukup luas ya, dan Iya. udah banyak mengabdikan dirinya ke masyarakat. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, itu tadi sekilas ya yang bisa dipaparkan oleh dokter terkait kesibukannya. Kita ketahui sendiri mungkin dibalik sebagai seorang profesional dalam abdi negara, dokter, kemudian sebagai seorang yang aktif di kegiatan kemanusiaan, tepatnya di iCare, justru memang ada kesibukan lainnya sebagai manusia, sebagai ayah juga, Dok, ini ya. Iya, betul. Sebagai suami dan seterusnya. Nah, Dok, sesuai dengan tema kita kali ini, sebenarnya kita masih membahas pandemi, membahas Yeah. COVID. Yeah. Cuma kalau kita bahasnya sama dengan yang lain, orang itu udah kayak jengkel atau bosan kali ya. Betul, ya. COVID lagi yang dibahas COVID lagi. Nah, tapi kali ini ada hal yang menarik, Dok. Tentang sebuah revolusi pandemi. Ngerinya revolusi pandemi. Nah, tapi sebelum lebih dalam, Dok bisa paparkan dong terkait gimana kondisi baik itu penanganan pemerintah atau kondisi masyarakat atau kebijakan pemerintah dikeluarkan di tahun kedua COVID ini. Iya. Tahun kemana? Tahun Iya, kedua. tahun kedua, ya. Betul. Ya, terima kasih Bang Sultan. Jadi Iya. memang seperti disampaikan Bang Sultan tadi, kalau kita bicara COVID ini ya karena sudah 1 tahun dan juga dengan pro kontranya yang memang berlarut-larut, ada kebosanannya. Kalau istilah kita itu fatigue pandemic. Jadi memang adanya kejenuhan karena pandemik itu tidak hanya masyarakat,
kami di tenaga kesehatan, pemerintah itu juga banyak juga yang sudah mulai bosan. Tapi karena memang wabah ini masih berlangsung secara mendunia, pandemik itu, ya mau tidak mau memang kita tetap harus menjalaninya. Jadi sekilas kalau kita bicara COVID-19 ini ya, COVID-19, ya mungkin semua sudah pada tahu ya bahwa ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menular melalui saluran pernapasan, kemudian juga penularannya dari orang ke orang, penularannya itu sangat mudah dan meluas dan bergejala dari yang ringan bahkan tidak bergejala sampai sedang, berat dan bahkan kematian. Itu dia yang Ya. bikin pusingnya itu ada yang gejala dan tidak ya gejala. betul. Satu yang mungkin perlu kita ketahui bersama, Bang Sultan. Jadi Ya, Dok. COVID-19 ini mungkin kalau dulu orang-orang mikirnya saluran pernapasan aja, jadi batuk, pilek, demam saja. Padahal sekarang itu semakin berkembang dalam 1 tahun ini karena memang ilmunya baru ya, dan kita terus Hasil risetnya belajar, yang terus diupdate ya, Dok ya. ya, dan memang virus ini agak istilahnya pintar gitu. Jadi kita katakan sekarang COVID-19 ini ya penyakit 1000 wajah. 1000 wajah dalam artian dia gejalanya itu macam-macam. Jadi tidak hanya saluran pernapasan, batuk, pilek misalnya, tapi juga bisa diare, sakit kepala, bahkan yang ringan-ringan sekarang kayak ada gatal-gatal. Gatal juga bisa. Kulit bisa. gitu ya. Itu sudah ada beberapa kasus. Itu kita yang- apakah memang penyebab dari COVID itu atau komplikasi gitu, Dok? Maksudnya ada penyakit bawaan yang ketemu COVID akhirnya Nah, itu jadi memang liar. masih kita riset juga karena memang itu tadi gejala itu macam-macam, dari yang paling banyak sampai yang paling jarang. Nah, ini termasuk yang jarang yang masih teman-teman di bidang spesialis kulit ya. Itu juga masih meneliti, memang ada kemungkinan misalnya dia memang punya riwayat alergi kulit Iya, misalnya. Kemudian kena COVID, akhirnya dia muncul. Seperti itu. saya gatal-gatalnya sedikit. Nah, dia pastinya tidak hanya gatal itu saja, tapi juga ada keluhan. Iya, pasti ini ya banyak ya. Karena yang virus ini juga beradaptasi ya. Betul sekali. Oke, Dok. Itu tadi teman-teman terkait seperti apa, bagaimana, dan apa kabar COVID itu hingga di 2021 ini ya. Kita ini sekarang udah masuk ke bulan ketiga, Maret, dan tentunya di tengah masyarakat atau kelompok orang yang jenuh dengan COVID, bosan dengan COVID, tapi di balik itu tentu masih banyak orang-orang seperti dokter atau tenaga medis lainnya yang masih wajib bahkan harus memikirkan penanganan COVID ini. Maka setidaknya dari hasil analisa atau hasil riset yang terus update, ya memang begitulah yang namanya virus. Begitulah yang namanya juga penelitian yang penuh dengan riset yang terus update, terus ada perkembangan yang memang harus kita tanggapi secara positif. Bukan berarti kita, itu lagi, tapi memang harus ada pemahaman baru untuk diri kita. Nah, salah satu yang lagi baru ngetren ini, Dok, ada istilah, kalau mungkin awalnya kita kenal dengan pandemi, Iya, betul. ada lagi yang istilah baru ini, endemik. Endemik, ya. Apa itu, Dok, endemik, Dok? Ya, jadi sebenarnya istilah-istilah ini istilah yang sudah lama sebenarnya ya kita di dunia kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, itu kita udah mengenal istilah-istilah ini. Jadi ini sebenarnya Bang Sultan lebih ke istilahnya metode penyebaran dari penyakit. Jadi pandemi itu artinya kejadian ataupun wabah suatu penyakit yang dia meluasnya itu di sebagian besar negara di dunia. Jadi contoh misalnya kayak sekarang kita negara itu kurang lebih hampir 200 sekian negara itu. Ada satu penyakit yang itu meluas ke hampir semua negara itu di dalam satu waktu yang sama. Itu pandemi. Itu namanya pandemi. Makanya kan COVID-19 ini ya. Awal-awal mungkin hanya di Cina, tapi kemudian berkembang akhirnya menjadi pandemi. Kemudian bedanya sama endemi, endemi itu dia lebih kecil sebenarnya, Bang. Jadi dia hanya terjadi lokalan, misalnya di satu negara atau di beberapa negara, di negara lain mungkin sudah tidak ada. Nah, itu jadi endemi. Jadi salah satu ini juga ya, perkembangan lah. Ya, jadi sebenarnya lebih lokalan dibandingkan pandemi. Tapi pandemi, virusnya sama atau berubah? Sama, Dok. Mungkin hanya variannya saja, mutasinya saja yang membedakan. Berarti ada beberapa negara atau daerah yang udah selesai ya dari virus-virus ini, ada yang di-cut akhirnya. Jadi kalau sejarahnya itu memang biasanya ketika ada suatu wabah, jadi dulu di tahun awal-awal 1900-an, Spanish flu itu dia pandemi dulu, setelah pandemi baru dia jadi endemi. Oh, emang biasa gitu ya rotasinya. Seperti itu. Nah, apakah
COVID ini sudah masuk ke fase endemi sekarang ini dok, khususnya di Indonesia ini gimana dok? Kalau dibilang endemi belum ya. Belum karena, sekarang ya? Iya. Oh, okay. Karena memang masih semua negara masih ada semua ya? negara. Ya. Memang kemarin-kemarin itu sempat seperti Australia, Cina juga, kemudian juga negara-negara kecil beberapa di Eropa itu sempat turun kasusnya. Okay, dok. Tapi kemudian naik lagi. Istilah kita gelombang ya. Jadi dia sudah gelombang pertama turun, kemudian naik lagi gelombang kedua. Bukan gelombang negara, Ya. Indonesia ketiga dok. Karena itu tadi, karena memang belum terkendali sebenarnya. Okay. Awal-awal mungkin bisa dikendalikan dengan metode tertentu, tapi kemudian sekarang muncul lagi, Dilonggarkan sedikit, ya, berkembangnya sedikit cepat. muncul lagi. Iya biasa. Jadi ya belum belum terkendali. ada berarti ya, Ya. endemik ini belum ya dok. Jadi ya mungkin karena memang ini masih masih teori ya, maksudnya itu memang adanya kajian-kajian ataupun penelitian dari beberapa ahli yang memprediksi bahwa nanti kedepannya mungkin setelah pandemi ini akan jadi endemi. Tapi kalau masalah waktu Kita nggak tahu. belum ada peneliti yang bisa memastikan kapan sih kita akan menjadi endemi. Kalau misalnya selain endemik emang jadi apa pandemi? Kalau endemik kan ada negara-negara yang masih kena, ada yang enggak gitu kan, akhirnya dibatasi. Kalau misalnya langsung hilang semua serentak itu ada istilah lainnya nggak sih? Atau gimana dok? Nggak ada sih. Jadi ya kalau hilang saja. Hilang gitu Tapi aja, ya. sangat jarang sekali karena kita belajar dari pengalaman penyakit-penyakit sebelumnya. Jadi ada penyakit Spanish flu tadi, kemudian juga HIV juga termasuk. HIV itu juga dulu pernah pandemi. Dia tidak langsung hilang. Jadi dia pasti endemi dulu. Oh, okay. Memang jadi dia menurun endemik baru kemudian hilang. Ada yang membuat pernyataan tentang Iya betul. endemik? Jadi saya paham. Jadi memang seperti ini. Jadi di awal Maret ini tadi memang ada sebuah berita ya di Indonesia, saya lihatnya di Detik ataupun di Liputan 6 News itu. Okay. Memang ada pernyataan dari ahli yang mengatakan bahwa COVID-19 ini kemungkinan akan jadi endemi. Saya sudah cari baca, ada jurnalnya memang. Okay. Jadi yang itu sebenarnya dari sekitar bulan Oktober atau November tahun 2020 itu semacam ada survei sebenarnya atau kuesioner terhadap beberapa peneliti. Jadi ada sekitar 100 peneliti yang memang ahli untuk masalah kesehatan masyarakat. Itu ditanya kira-kira COVID ini bisa jadi endemik tidak? Nah, itu 70 atau 90% dari 100 peneliti itu mengatakan iya bisa. Oh, iya, Itu betul. bisa membantu untuk untuk menjadikan COVID ini menjadi endemik. Tapi pada kesimpulannya dari peneliti yang ikut hasil survei ini, yang disurvei ini, mereka yakin bahwa nanti akan ada endemi. Bisa. Cuma waktunya yang tidak bisa dia ukur ya. Iya. Oke. Karena itu tadi kan kita belajar dari sejarah-sejarah juga. Iya. Penyakit-penyakit Rata-rata dahulu pasti endemi bisa ya. seperti itu. Oke, gini dok. Dari sekian isu COVID ini, dan yang paling menarik salah satu yang menjadi progresif bahwa perkembangan atau penanganan COVID ini adalah tentang hasil survei para peneliti bahwa akan adanya endemik. Iya. Ini kan menjadi salah satu kabar yang mengatakan bahwa wah bisa loh kita lewatin. Iya. Masyarakat maksudnya ada sesi optimis loh, masih bisa Iya. optimis. Tenang, ini masih bisa kita lewati. Karena bagaimanapun sejarah juga membuktikan bahkan ada yang virus lebih parah, cuma penyebarannya tidak luas dan itu bisa dilewati. Nah, kira-kira apa sih pesan ke masyarakat tentang potensi virus ini bahwa kita bisa melewatinya bersama? Itu Ya. Jadi memang berita tentang COVID-19 menjadi endemik ini ibaratnya menjadi suatu seberkas cahaya Ya, yang betul. ibaratnya di ujung Akhirnya, lorong betul. di ujung lorongnya penanganan wabah ini ada sebuah cahaya yang ketika kita mendengar berita seperti itu. Tapi sebenarnya kita perlu melihatnya dalam dua sisi ya. Satu sisi, apakah kita termasuk yang bisa keluar dari endemik itu atau malah kita yang menjadi endemik? Karena sebenarnya endemik itu kan artinya di negara itu saja ada betul, COVID itu, sedangkan di negara lain sudah hilang. Jadi memang
kita mau menjadi apa, negara yang kemudian lepas dari pandemi endemik dan kemudian hilang COVID ini, atau kita menjadi negara yang Masih ada memang lepas virusnya dari juga. pandemi tapi jadi endemik di negara itu. Nah, Berarti kalau ada negara yang masuk kategori endemik, yang maksudnya virus itu di negara itu aja, negara itu cukup Termasuk gagal. disudutkan Ya, gitu ya. betul. Maksudnya tidak hanya dari kesehatan COVID ini aja, dari bisnis, Iya, betul, usaha, betul. penerbangan, Karena- maksudnya kan pasti dibatasi semua mereka. karena pasti akan diwaspadai untuk traveling ke negara tersebut atau ada penduduknya yang keluar Ya, dari betul. negara tersebut. Nah ini Mas Sultan, jadi Hmm, itu memang ada syarat-syaratnya untuk supaya kita bisa lepas dari pandemi ini. Pertama ya Nah. peran pemerintah ya, jadi kesiapan Kebijakan pemerintah pemerintah, untuk menurunkan kasus ini seperti apa. Kedua juga yang jelas peran serta kita masyarakat, kita mau mendukung atau tidak itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian program vaksinasi juga, karena ini yang sementara memang kita sepakati bisa menurunkan wabah ini, itu juga sangat penting. Kalau vaksinasi tidak berhasil, ya Iya. kita susah untuk Susah mutasi. juga. Dan dari virusnya juga, kalau mutasi terus, strainnya berubah-ubah terus, itu juga merepotkan juga. Wah, Untuk betul. Kan bagaimanapun tidak hanya kita aja, kan dengan vaksin kita bisa beradaptasi. Iya betul. Virus juga bisa beradaptasi dengan Bisa. vaksin tersebut. Itu ya. Tapi pada intinya teman-teman, dari pemaparan Dr. Irawan tadi kita juga dijelaskan bahwa tantangan kita hari ini, khususnya di bidang pandemi hari ini, pelan-pelan kita akan melewati. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kalau kita kaitkan dengan endemi, siapa yang bisa melewatinya? Apakah kita atau negara-negara lain? Maka kita butuh yang namanya gotong royong ya, Dok ya. Iya. Baik antara tenaga medis, pemerintah hingga masyarakat untuk bisa saling bergotong royong memperjuangkan negara. Karena bagaimanapun negara-negara di luar sana juga gotong royong. Iya, betul Mereka kan sekali. kita tidak ada saling bantu antara Indonesia dengan Jepang atau Indonesia dengan Amerika, tidak. Iya. Tapi internal negara itu fokuskan dulu masyarakatnya baru bisa membantu negara lain. Betul. Begitu dengan kita. Kita harus meningkatkan kembali kualitas gotong royong kita tentang bagaimana penanganan COVID ini. Dan semoga kita harap Indonesia berhasil lah ya melewati pandemi ini, Dok. Ya. Semoga ya kita insya Allah lah berdoa bisa menyelesaikan pandemi ini. Oke, itu teman-teman, dan kita rasa masyarakat Indonesia semakin hari mulai mengevaluasi dirinya Iya. dan terus memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi lah. Iya. Nah, mungkin awalnya kita adalah bagian dari yang tidak peduli, atau mungkin kita awalnya adalah bagian yang tidak percaya. Tapi karena data keluar, kemudian bagaimana kinerja pemerintah keluar, dan para pahlawan-pahlawan di luar sana juga menyaksikan dan mengeksekusi langsung, akhirnya kita paham, betul-betul ternyata ada peran kita di sini. Itulah nilai gotong royong yang kita butuhkan dalam melewati pandemi ini. Oke, terima kasih dokter untuk sama-sama. diskusinya di SNH Opini kali ini. Teman-teman, semoga kita dapat ambil kesimpulannya. Sampai ketemu lagi di SNH Opini selanjutnya. Sampai ketemu di Balikpapan itu. Balikpapannya kita-kita. Oke. Mantap.